umat Islam pernah memimpin dunia bukan hanya dengan kekuatan militer tetapi dengan cahaya ilmu, seni dan peradaban yang tiada tanding. Melalui dinasti-dinasti besar, Islam menyebar dari timur hingga barat, membawa pesan kedamaian serta meninggalkan warisan yang masih terasa hingga kini. Dari padang pasir Arab hingga kota-kota megah di Andalusia dan gemerlapnya kota Baghdad, dinasti-dinasti Islam tersebut tidak hanya menguasai wilayah yang luas tetapi juga membawa kemajuan dalam ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan politik yang dampaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah 7 dinasti Islam terbesar yang mengubah dunia baik di barat maupun di timur. Setiap dinasti memiliki karakteristik unik, mulai dari kekuatan militer yang luar biasa hingga kontribusi besar dalam pengembangan budaya dan peradaban dunia. Pertama adalah dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah salah satu dinasti Islam terbesar pertama yang memerintah kekhalifahan Islam setelah masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Dinasti ini berdiri dari tahun 661 hingga 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus, Suriah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan setelah berakhirnya masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Muawiyah sendiri berasal dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar Quraisy yang paling berpengaruh di Makkah. Ia menjadi khalifah pertama dari dinasti Umayyah setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepadanya pada peristiwa Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah. Dinasti Umayyah dikenal karena ekspansi besar-besaran wilayah Islam. Di bawah kepemimpinan mereka, kekhalifahan Islam tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, mencakup wilayah Spanyol di barat hingga India di timur. Meskipun dinasti Umayyah lebih dikenal karena ekspansinya, mereka juga memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan peradaban Islam. Di antaranya adalah penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi di seluruh kekhalifahan yang membantu menyatukan wilayah yang beragam secara linguistik dan budaya. Selain itu, dinasti Umayyah terkenal dengan kontribusi mereka dalam bidang arsitektur, termasuk pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus, salah satu masjid tertua dan paling megah dalam sejarah Islam. Meskipun dinasti Umayyah mencapai puncak kejayaannya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan konflik internal dan eksternal. Konflik-konflik inilah yang akhirnya menyebabkan melemahnya kekuasaan dinasti Umayyah. Pada tahun 750 Masehi, dinasti ini digulingkan oleh dinasti Abbasiyah dalam sebuah revolusi besar yang dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah. Setelah itu, keluarga dinasti Umayyah yang tersisa melarikan diri ke Spanyol, di mana mereka mendirikan Emirat Cordoba yang kemudian berkembang menjadi kekhalifahan Cordoba yang independen. Kedua adalah dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah salah satu dinasti terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Islam yang memerintah dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Dinasti ini menggantikan dinasti Umayyah setelah Revolusi Abbasiyah dan memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Damaskus ke Baghdad. Zaman Abbasiyah dikenal dengan zaman keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan, budaya, seni, dan ekonomi mencapai puncaknya. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah yang merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Dinasti ini memperoleh dukungan besar dari kelompok-kelompok non-Arab atau Mawali yang merasa terpinggirkan oleh pemerintahan Umayyah yang didominasi oleh kaum Arab. Dengan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk Syiah dan Mawali, Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dalam sebuah revolusi besar yang dikenal sebagai Revolusi Abbasiyah. Setelah kemenangan mereka, Abbasiyah mendirikan kekhalifahan baru dengan Abul Abbas sebagai khalifah pertama, diikuti oleh saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur yang memainkan peran penting dalam membangun fondasi kekhalifahan Abbasiyah. Di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah, khususnya selama periode awal, kekhalifahan Islam mengalami perkembangan besar dalam berbagai bidang, di antaranya pendirian kota Baghdad oleh Al-Mansur yang nantinya menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dunia pada masa itu. Meskipun dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang akhirnya menyebabkan kemunduran mereka. Beberapa di antaranya termasuk desentralisasi kekuasaan, pemberontakan, dan konflik internal. Selain itu, ancaman eksternal dari bangsa Mongol khususnya pada abad ke-13 menjadi tantangan besar bagi
bagi mereka. Pada tahun 1258 Masehi, Baghdad diserang dan dihancurkan oleh Hulagukan, pemimpin Mongol. Serangan ini menandai berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Meskipun dinasti Abbasiyah telah jatuh, mereka meninggalkan warisan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya yang tak ternilai untuk dunia. Zaman keemasan Islam yang mereka pimpin masih dianggap sebagai salah satu periode paling gemilang dalam sejarah peradaban manusia, dengan pengaruh yang bertahan lama hingga saat ini. Ketiga adalah dinasti Umayyah di Andalusia. Dinasti Umayyah di Andalusia yang juga dikenal sebagai Emirat dan kemudian Kekhalifahan Cordoba adalah sebuah kekhalifahan yang berdiri di wilayah Spanyol modern dan sebagian Portugal setelah jatuhnya dinasti Umayyah di Timur Tengah. Dinasti ini memerintah dari tahun 756 hingga 1031 Masehi dan memainkan peran penting dalam sejarah Islam dan Eropa. Dinasti ini didirikan oleh Abdurrahman I atau Ad-Dakhil setelah berhasil selamat dari pembunuhan yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Ad-Dakhil memantapkan kekuasaannya di Cordoba dan mulai mempersatukan berbagai kelompok etnis dan suku yang ada di Andalusia. Ia berhasil menegakkan kembali kekuasaan Umayyah di wilayah tersebut dan membangun Cordoba sebagai pusat pemerintahan dan kebudayaan. Meskipun ia tidak mengklaim gelar khalifah, ia memerintah secara independen sebagai emir. Pada tahun 929 Masehi, Abdurrahman III atau An-Nasir, seorang keturunan Ad-Dakhil, mengambil langkah penting dengan mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah yang menandai berdirinya kekhalifahan Cordoba. Langkah ini diambil untuk menentang otoritas Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika Utara. Kekhalifahan Cordoba mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan An-Nasir dan penerusnya Al-Hakam II. Beberapa pencapaian penting selama periode ini seperti menjadikan Cordoba sebagai salah satu kota terbesar dan paling cemerlang di Eropa. Dalam hal seni dan arsitektur, salah satu warisan terbesar dari dinasti ini adalah Masjid Cordoba yang kemudian diubah menjadi katedral setelah penaklukan kembali oleh Kristen. Meskipun menjadi negara Muslim, kekhalifahan Cordoba terkenal karena toleransi beragamanya. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi dalam pembangunan peradaban Andalusia. Setelah kematian Al-Hakam II pada tahun 976 Masehi, kekhalifahan mulai mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan internal dan pemberontakan yang terjadi antara bangsawan serta tantangan eksternal dari Kristen Eropa melemahkan kekhalifahan. Pada tahun 1031 Masehi, kekhalifahan Cordoba akhirnya runtuh dan terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil yang dikenal sebagai Mulukut Tawaif. Kejayaan Cordoba di bawah Umayyah menjadi simbol penting dari peradaban Islam di Eropa dan menunjukkan kemampuan Islam untuk beradaptasi dan berkembang dalam konteks budaya yang berbeda. Pengaruh mereka terhadap kebudayaan Eropa juga signifikan, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan arsitektur yang meninggalkan jejak yang mendalam pada peradaban Barat saat ini. Keempat adalah dinasti Turki Utsmani. Dinasti Turki Utsmani atau yang juga dikenal sebagai dinasti Ottoman adalah salah satu kekaisaran terpenting dalam sejarah dunia yang terkenal dengan kekuatan militernya. Kekhalifahan ini berdiri selama 8 abad dari tahun 1299 hingga 1924 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh Osman I di wilayah Anatolia atau Turki modern dan dikenal karena pengaruhnya yang besar dalam politik, budaya, dan ekonomi di Eropa, Asia, dan Afrika. Setelah melemahnya kekhalifahan Saljuk di Anatolia akibat invasi Mongol dan konflik internal, Osman I memanfaatkan situasi ini untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada tahun 1299, ia mendeklarasikan kemerdekaan dari Saljuk dan mendirikan sebuah negara kecil yang menjadi cikal bakal Kekaisaran Utsmani. Salah satu momen penting dalam sejarah Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II atau Al-Fatih yang di kemudian hari dijadikan ibu kota Kekaisaran Utsmani. Di bawah Sultan Sulaiman I atau Al-Qanuni yang memerintah dari 1520 hingga 1566 Masehi, Kekaisaran Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Pada masa ini, wilayah kekuasaan Utsmani meliputi sebagian besar Asia Barat, Timur Tengah, Eropa Tenggara, dan Afrika Utara. Kebijakan pemerintahan yang bijaksana, inovasi hukum, dan kemajuan dalam seni dan budaya menjadikan masa ini sebagai zaman keemasan Utsmani. Dinasti Utsmani dikenal dengan kontribusi mereka dalam bidang seni, arsitektur, dan budaya. Arsitek terkenal Mimar Sinan merancang banyak bangunan megah termasuk Masjid Sulaiman di Istanbul dan Masjid Selimiye di Edirne. Seni kaligrafi, keramik, dan tekstil juga berkembang pesat selama periode ini.
Setelah masa keemasan, kekaisaran mulai mengalami kemunduran akibat berbagai faktor termasuk konflik internal, krisis ekonomi dan militer. Pada tahun 1922, setelah kekalahan dalam Perang Dunia I dan tekanan dari kekuatan Eropa, Sultan terakhir Muhammad VI diusir dari Istanbul. Kemudian pada tahun 1924, dinasti Utsmani secara resmi dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Meskipun dinasti Utsmani telah berakhir, warisan mereka tetap hidup dan abadi. Mereka meninggalkan warisan arsitektur, seni dan budaya yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Nilai-nilai toleransi beragama dan multikulturalisme yang diterapkan di bawah pemerintahan Utsmani menjadi contoh penting bagi banyak negara zaman sekarang. Kelima adalah dinasti Safawi. Dinasti Safawi adalah salah satu dinasti yang paling berpengaruh dalam sejarah Iran. Dinasti ini memerintah dari awal abad ke-16 hingga awal abad ke-18 atau dari tahun 1501 hingga 1736 Masehi. Dinasti ini dikenal karena perannya dalam penyebaran aliran Syiah di Iran dan menjadikannya sebagai ideologi resmi negara, serta karena kontribusi mereka dalam bidang seni, budaya, dan arsitektur. Dinasti ini didirikan oleh Syekh Safiyuddin, seorang tokoh Sufi yang dihormati di kawasan Ardabil, Iran. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Ismail I, salah satu keturunan Syekh Safiyuddin, dinasti ini berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendirikan negara. Dinasti Safawi mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan beberapa raja terkemuka termasuk Ismail I, Abbas I, dan para penerusnya. Beberapa pencapaian penting selama masa kejayaannya diantaranya adalah penyebaran dan pengukuhan Syiah sebagai ideologi dasar negara. Hal inilah yang membedakannya dari kekaisaran lain pada waktu itu seperti Turki Ottoman yang berideologi Sunni. Selain itu, di bawah Abbas I, kota Isfahan diubah menjadi ibu kota yang megah dan menjadi pusat seni, budaya, dan perdagangan. Banyak bangunan indah dibangun termasuk Masjid Shah, Masjid Syekh Lutfullah, dan jembatan Seosepol yang menjadi simbol kemegahan arsitektur Safawi. Setelah masa kejayaan, dinasti Safawi mulai mengalami penurunan akibat beberapa faktor seperti perebutan kekuasaan, korupsi, konflik dengan kekaisaran Ottoman dan negara lain, dan juga intervensi asing. Pada akhirnya, dinasti Safawi resmi berakhir pada tahun 1736 Masehi. Ketika itu, Nadir Shah, seorang jenderal Afghanistan, menggulingkan penguasa Safawi dan mendirikan dinasti baru yang dikenal sebagai dinasti Afsarid. Warisan dinasti Safawi sangat besar, terutama dalam konteks sejarah dan budaya Iran. Mereka tidak hanya memperkuat identitas Syiah di Iran, tetapi juga meninggalkan warisan seni dan arsitektur yang kaya. Banyak bangunan yang dibangun selama masa Safawi masih berdiri hingga hari ini dan dianggap sebagai warisan budaya dunia. Dinasti Safawi juga berkontribusi pada pembentukan negara Iran modern, menciptakan landasan untuk kebangkitan identitas nasional yang masih berlanjut hingga saat ini. Keenam adalah dinasti Mughal. Dinasti Mughal adalah salah satu dinasti terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah India. Dinasti ini memerintah dari awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-19. Dinasti Mughal dikenal karena prestasi luar biasa dalam bidang seni, arsitektur, dan kebudayaan, serta menyatukan wilayah-wilayah di India di bawah satu kekuasaan. Dinasti ini didirikan oleh Babur, seorang keturunan Timur Leng dan Genghis Khan yang menginvasi India dari wilayah yang sekarang menjadi Uzbekistan pada tahun 1526 Masehi. Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi, raja terakhir dari Kesultanan Lodi dalam pertempuran Panipat pertama yang menandai awal kekuasaan Mughal di India. Dinasti Mughal mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan beberapa sultan yang terkenal termasuk Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Beberapa pencapaian penting selama periode ini seperti perluasan wilayah dengan menaklukkan berbagai kerajaan kecil India oleh Akbar. Era Mughal juga terkenal dengan perkembangan seni dan arsitektur yang megah. Banyak bangunan indah dibangun selama masa ini termasuk Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya Mumtaz Mahal. Arsitektur Mughal mencampurkan gaya India, Persia, dan Islam, menciptakan karya-karya yang menakjubkan. Setelah kematian Aurangzeb pada tahun 1707, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran akibat beberapa faktor seperti perebutan kekuasaan, konflik, pemberontakan, dan intervensi Inggris. Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan Sipahi yang menandai puncak ketidakpuasan terhadap kekuasaan Inggris.
Setelah pemberontakan itu, dinasti Mughal secara resmi berakhir dan India menjadi koloni langsung Inggris. Warisan dinasti Mughal sangatlah besar terutama dalam konteks seni, arsitektur, dan kebudayaan di India. Dinasti Mughal juga memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional India dan menggabungkan berbagai budaya, bahasa, dan tradisi. Meskipun dinasti ini telah berakhir, pengaruhnya masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan di India, termasuk seni, musik, dan kuliner. Ketujuh adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah salah satu dinasti Islam yang berpengaruh dalam sejarah Afrika Utara. Dinasti ini memerintah dari tahun 909 hingga 1171 Masehi. Dinasti ini terkenal karena kontribusinya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan agama serta penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Ubaidullah Al-Mahdi Billah yang mengklaim sebagai imam ke-12 dalam tradisi Syiah Ismailiyah. Ia menisbatkan nama dinastinya kepada Fatimah, putri Nabi Muhammad dan istri Ali bin Abi Thalib selaku imam Syiah yang pertama. Al-Mahdi memulai perjuangan untuk menegakkan kekuasaan Fatimiyah di wilayah Afrika Utara yang saat itu didominasi oleh dinasti Aghlabid. Setelah berhasil mengalahkan Aghlabid, Ubaidullah Al-Mahdi mendirikan kekhalifahan Fatimiyah di tahun 909 Masehi dengan ibu kota Mahdiyah, Tunisia. Pada tahun 969, dinasti ini berhasil menaklukkan Mesir dan menjadikan Kairo sebagai ibu kota baru mereka. Dinasti Fatimiyah mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan beberapa khalifah terkenal termasuk Al-Mu'izz Lidinillah, Al-Aziz Billah, dan Al-Hakim Bi'amrillah. Beberapa pencapaian penting selama masa kejayaan ini seperti penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah dan klaim legitimasi kekuasaan mereka berdasarkan garis keturunan dari Fatimah dan Ali. Selain itu, di bawah Al-Mu'izz Lidinillah, Kairo dibangun menjadi pusat politik, budaya, dan pendidikan di dunia Islam. Kairo berkembang pesat dengan berbagai bangunan, universitas, dan pusat keilmuan, termasuk Universitas Al-Azhar yang didirikan pada tahun 970 Masehi dan menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di dunia. Setelah mencapai puncak kejayaannya, dinasti Fatimiyah mulai mengalami penurunan akibat beberapa faktor seperti krisis internal, perebutan kekuasaan, dan kemunculan dinasti baru seperti dinasti Ayyubiyah dan Saljuk. Pada akhirnya, dinasti ini jatuh ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Kairo pada tahun 1171 Masehi. Warisan dinasti Fatimiyah sangat signifikan dalam konteks sejarah Islam. Mereka berperan penting dalam penyebaran ajaran Syiah Ismailiyah dan memberikan kontribusi besar dalam pengembangan Kairo sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Meskipun dinasti Fatimiyah telah berakhir, pengaruhnya masih terasa dalam sejarah, budaya, dan identitas masyarakat di wilayah yang pernah mereka kuasai. Demikianlah pembahasan terkait 7 kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam. Setiap kekhalifahan meninggalkan jejak yang mendalam dalam peradaban, budaya, dan ilmu pengetahuan yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini.